Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Arazi dan Abrar dengan NIM 2212070168. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu chapter dari buku Human Capital Management Achieving Added Value Through People, karya dari Angela Barron dan Michael Armstrong. Chapter yang akan saya bahas itu ada di chapter keempat yang berkaitan dengan human capital data. Ini ada mind map yang akan kita bahas pada chapter human capital data. Pertama itu ada types of data, nanti akan ada 8 jenis data. Kemudian yang kedua ada problem with data collection, mengenai masalah apa saja yang ditemukan, masalah-masalah apa saja yang hadapi ketika melakukan pengumpulan data. Dan yang terakhir ada a guide data management. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk manage data atau memaintain data dengan baik. Overall consideration-nya atau timbangan secara keseluruhannya, jadi manajer ini atau sebuah perusahaan ini sebenarnya punya banyak dan beragam data yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Data-data itu bisa mulai dari perekrutan, kemudian pelatihan, ada juga data manajemen kinerja, penggajian, bahkan ada juga data terkait dengan opini tenaga kerja. Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya bukan bagaimana cara manajer itu memperoleh data, tetapi adalah bagaimana cara membuat penafsiran atas data-data yang dimiliki. Nah, sebetulnya cara kita untuk membuat sebuah penafsiran dapat dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat atau ada hubungan kausalitas antar data-data yang kita miliki. Contohnya, misalkan pemberian gaji dan peningkatan kinerja. Ini ya, ada 3 langkah yang membuktikan kausalitas menurut Armstrong. Langkah pertamanya adalah penyebab dan akibat terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, dalam hal ini kalau tadi yang saya contohkan terkait dengan meningkatnya kinerja dan juga pemberian gaji, jadi pemberian gaji ini diberikan ketika karyawan sedang melakukan pekerjaannya. Kita amati di situ, apakah dengan pemberian gaji ada peningkatan kinerja. Nah, ini dilakukan secara bersamaan. Yang kedua adalah akibat muncul setelah adanya penyebab. Nah, jadi kalau yang kedua ini, peningkatan kinerja ini akan muncul setelah adanya penyebab. Penyebab ini adalah pemberian gaji. Jadi pemberian gajinya di awal, apakah akan menyebabkan peningkatan kinerja karyawan seperti itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita harus mengisolasi faktor lain. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melihat hubungan antara pemberian gaji dengan peningkatan kinerja, kita harus mengabaikan faktor-faktor lain seperti contohnya misalkan tunjangan, kemudian ada juga bonus. Nah, itu harus diisolasi, tidak diikutkan ke dalam pengamatan kita seperti itu. Selanjutnya, tipe data. Ada 8 tipe data yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama ini adalah business performance data atau data kinerja bisnis. Jadi sebetulnya setiap organisasi atau masing-masing perusahaan punya beragam jenis data ya. Jadi antar satu organisasi dengan organisasi yang lain itu punya jenis data yang berbeda-beda. Karena kan bidangnya saja akan beda. Tapi kebanyakan sebuah perusahaan itu pasti ada data tentang business performance, biasanya yang terkait dengan
kepuasan pelanggan seperti itu. Nanti juga kepuasan pelanggan ini masuk ke dalam customer data. Nah, kita bahas di business performance data ini adalah data-data yang berkaitan dengan produktivitas, berapa produksinya dalam setahun, kemudian pengaruh cross selling-nya, pengakuan mereknya, loyalitas pelanggan, dan sejauh mana pencapaian berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah. Jadi, apakah si perusahaan ini sudah bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini business performance data. Kemudian ada corporate social responsibility data atau CSR data. Nah, para pelanggan atau para customer itu ternyata punya standar etika yang lebih tinggi tentang bagaimana organisasi memperlakukan tenaga kerjanya. Selain itu juga mungkin ada juga yang terkait dengan lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi karena adanya standar etika yang lebih tinggi, corporate social responsibility data ini menjadi penting. Seperti itu. Kita ambil contoh misalkan ada sebuah perusahaan yang menggunakan bahan baku organik ramah lingkungan. Nah, itu akan apakah nanti berpengaruh terhadap penjualan. Nah, itu bisa kita kaitkan antara aktivitas corporate social responsibility dengan kegiatan perusahaannya seperti itu. Misalkan tadi bagaimana dampak penjualannya, misalkan kita melakukan suatu program ya, program beasiswa atau program penanaman pohon. Nah, itu apakah nanti akan berdampak pada penjualan kita atau bisa juga berkaitan dengan jumlah pelamar yang melamar ke perusahaan kita. Misalkan karena kita melihat perusahaan ini bagus, ramah lingkungan dan sebagainya, otomatis orang-orang akan berbondong-bondong mendaftar ke perusahaan ini karena bagus nih, tidak hanya memikirkan profit saja, tetapi memikirkan lingkungan. Nah, dan juga corporate social responsibility data ini juga bisa dikaitkan dengan komitmen perusahaan. Ketiga itu ada customer data. Ini salah satu data yang menurut itu paling penting ya, data yang paling penting karena menggambarkan informasi tentang persepsi atau pandangan pelanggan, kemudian bagaimana penjualannya. Nah, teknik penjualannya kan kita punya produk untuk segmentasi pasar misalkan yang berbeda-beda. Nah, kita dengan adanya customer data, kita itu bisa menerapkan teknik penjualan seperti apa sih yang nanti akan kita terapkan untuk mencapai profit yang maksimal. Kemudian dengan adanya customer data, kita juga bisa menganalisa kira-kira jenis produk apa sih yang nanti akan diminta oleh customer seperti itu. Dan juga kita juga bisa mendapatkan informasi target perilaku karyawan atau proses layanan seperti apa yang diharapkan oleh customer. Jadi customer ini inginnya dilayani seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya customer data ini kita juga bisa membuat korelasi ya. Salah satu korelasi ini adalah apakah kepuasan pelanggan itu bisa meningkatkan jualan. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab jika kita mendapatkan atau mempunyai customer data. Seperti itu. Yang keempat ada demographic data. Ini data-data yang berkaitan dengan usia, masa kerja, etnis, jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dipekerjakan. Seperti itu. Nah, fungsi dari demographic data ini adalah untuk membandingkan tenaga kerja yang kita miliki dengan profil tenaga kerja secara nasional. Dan juga dengan adanya demographic data, itu bisa memberikan pemahaman untuk menangani posisi yang sulit diisi oleh pelamar. Misalkan kita punya lowongan ya, kok lowongan ini sulit diisi gitu, nggak ada orang yang cocok. Nah, itu dengan adanya demographic data, kita bisa menjawab apakah ternyata spesifikasinya ini terlalu tinggi. Nah, ini kan kita bisa membandingkan dengan profil tenaga kerja nasional yang ada seperti itu. Apakah nanti di perusahaan ini lebih banyak Gen Z-nya atau Gen milenialnya? Nah, itu kaitan dengan demographic data.
Yang kelima adalah development data atau data pengembangan pelatihan, ya. Itu diantaranya ada data-data tentang jumlah pelatihan, kemudian hari pelatihan, karyawan pelatihannya, dan pelatihannya mungkin ada yang secara online. Nah, itu dicatat dalam development data. Nah, untuk development data ini berkaitan dengan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja. Memastikan agar seorang itu cocok untuk suatu pekerjaan tertentu. Dengan adanya development data, kita bisa mengidentifikasi sebetulnya tenaga kerja ini punya kekurangan atau tidak yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, dengan adanya development data, kita bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan pelatihan-pelatihan apa saja yang sebetulnya dibutuhkan oleh karyawan kita. Karena jika tidak ada data ini sulit untuk manajer menjawab kira-kira pelatihan apa saja sih yang dibutuhkan kepada karyawan saya, seperti itu. Development data ini juga berkaitan dengan rencana suksesi dan pengembangan karir. Kemudian yang selanjutnya ini ada diversity data atau data keberagaman. Nah, ini sebetulnya mirip-mirip dengan demographic data, ya. Ada usia, jenis kelamin, ras, difabilitas. Nah, fungsi diversity data ini adalah untuk menghindari adanya tuduhan diskriminasi. Jadi, apakah mempekerjakan kaum difabilitas, ini ada di diversity data. Nah, fungsi dari diversity data ini adalah mencocokkan antara keberagaman karyawan yang kita punya dengan sesuai atau tidak nih dengan keberagaman customer kita. Nanti ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan seorang sales, dia ini orang Sunda. Nah, ternyata customer-nya juga orang Sunda. Nah, biasanya ini akan tukaran informasinya lebih cepat, kemudian lebih akrab gitu ya. Nah, nanti mungkin ke depannya si customer ini ketika ingin membeli suatu produk, oh, saya nyaman nih dengan sales yang ini karena sama-sama orang Sunda. Nah, misalkan seperti itu. Jadinya ini kan suatu peningkatan kinerja ya. Jadi ketika si customer-nya ini ingin membeli produk, bisa langsung lewat di sales. Nah, yang sama asalnya, sama-sama orang Sunda, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada employee opinion data atau data-data terkait dengan pendapat para tenaga kerja. Ini biasanya datanya digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan, apakah gajinya sudah puas atau belum yang diberikan. Nah, kemudian ada juga keterlibatannya, bagaimana komitmen juga loyalitas tenaga kerja kepada perusahaan. Nah, data-datanya itu terkait dengan profil lingkungan kerjanya, kemudian cara kepemimpinannya, feedback-nya, keterlibatan serta budaya dan sikap kerja. Terakhir ini ada HR data. Ini adalah data yang dibilang paling banyak ya, dan digunakan sebagai evaluasi dan pelaporan sumber daya manusia. Ini terkait dengan pendapatan per karyawannya, kemudian tingkat kehadirannya, rasio karyawan kontrak dan juga karyawan tetapnya, kemudian rekrutan internal dan eksternal, kesehatan, penilaian kinerja, data wawancara, turnover, dan juga rotasi karyawan. Seperti itu. Selanjutnya ada problem with data collection. Nah, sebetulnya masalah apa saja sih yang dihadapi dalam pengumpulan data? Ini ada dua sebetulnya, kondisi yang cukup sulit untuk memperoleh data atau mengoleksi data. Pertama, ketika perusahaan itu di-merger, digabungkan. Dan yang kedua, ketika organisasi ini beroperasi di banyak bidang atau multisektor. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, ketika perusahaan di-merger, kedua belah perusahaan itu memiliki kumpulan data yang berbeda dari segi teknik pengumpulannya dan juga perhitungannya. Kemudian mungkin sistemnya juga beda. Nah, hal-hal perbedaan ini menyulitkan manajer untuk mengukur trennya bagaimana, kemudian membangun informasi historisnya seperti apa, itu cukup sulit karena sistemnya berbeda, teknik pengumpulannya berbeda, dan cara perhitungannya juga berbeda.
laporannya juga berbeda. Nah ini yang menyulitkan. Salah satu yang menyulitkan. Kemudian tadi yang kedua adalah ketika organisasi ini beroperasi pada banyak bidang atau multisektor. Nah, setiap bidang itu kan memiliki kebutuhan data yang berbeda-beda. Nah, sama kan? Nah, karena perbedaan inilah jadi menyulitkan untuk memperoleh data. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Yang pertama itu manajer itu harus lebih kompeten dalam bidang statistik ya, dan bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan data dan menyajikan data tersebut, serta manajer ini juga harus memahami perbedaan metode pengumpulan datanya, dan yang lebih penting adalah memahami interpretasinya. Jadi mungkin ya, walaupun metode pengumpulannya beda-beda, tapi kan yang paling penting adalah di sini interpretasinya. Kesimpulannya dari data tersebut bagaimana. Data itu sebetulnya menunjukkan informasi apa. Nah, itu yang harusnya bisa dipahami oleh manajer. Nah, setelah mendapatkan interpretasi, tentu saja kita menganalisis langkah selanjutnya akan seperti apa. Itu yang terkait dengan masalah-masalah pengumpulan data. Selanjutnya ada guide data management atau petunjuk bagaimana cara manajemen data, manage data ya. Jadi langkah dasar untuk menghasilkan human capital data yang baik itu ada 4. Pertama itu kita mulai dengan data basic atau data dasar. Kita melakukan analisis terhadap basic data. Kita mengidentifikasi atau pola serta interpretasinya bagaimana. Kesimpulan yang didapat dari pengumpulan data itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita harus menunjukkan integritasnya, memastikan bahwa data ini akurat, andal, dan juga bernilai. Ketiga, menunjukkan nilai dari suatu proses tertentu. Nah, hal ini akan memungkinkan manajer untuk melihat bagaimana sebuah tindakan berdampak pada kinerja. Contohnya saya ambil seperti ini ya, misalkan suatu proses pelatihan. Nah, kita sebagai manajer itu harus menunjukkan value dari dengan diadakannya pelatihan itu seperti apa. Apakah nanti ada dampaknya terhadap kinerja. Nah, kita harus bisa mendeliver value-nya itu seperti apa. Tunjukkan kalau suatu proses ini punya nilai. Dan yang keempat adalah ini yang sudah paling tinggi ya, dalam mengidentifikasi faktor penggerak kinerja bisnis. Nah, kita akan bahas basic datanya, data yang basicnya seperti apa, kemudian pengelolaan intermediate bagaimana, dan juga ada higher data management. Sebelumnya kita akan membahas dulu nih ada data collection cycle atau siklus pengumpulan data nih ya. Dimulai dari basic level data collection. Jadi basic level data collection itu adalah menyediakan data yang andal dan kredibel. Nah, ini masih level basic dalam data management ya, basic collection data. Nah, data-data yang kredibel tadi itu akan menginformasikan dengan adanya data-data yang andal dan kredibel itu akan manajer itu punya informasi yang lebih baik dalam mengambil keputusan karena datanya lengkap, datanya akurat, datanya kredibel. Dengan adanya penginformasian yang lebih baik, nah manajer ini bisa mengidentifikasi aksi apa, tindakan apa, dan skill apa yang dapat meningkatkan value dari tenaga kerja. Nah, ini ada intermediate level data ya. Kalau intermediate level data, ini dia sudah mengidentifikasi korelasi sebab akibatnya. Nah, hubungan kausalitas antar data. Sehingga dengan kita mengidentifikasi hubungan kausalitas tersebut, memungkinkan kita prosesnya itu bisa menjadi lebih baik. Nah, ini intermediate level data. Bukan nih tadi ya, mengidentifikasi dengan kita mengetahui hubungan kausalitasnya antar data, kita bisa mengidentifikasi si apa saja atau langkah seperti apa yang akan diambil. Nah, tadi informasian data kepada manajer ini lebih baik, membutuhkan informasi yang lebih banyak.
membutuhkan informasi human capital data yang lebih banyak. Nanti, nah kalau dari sisi pengidentifikasi ini, ya, pengidentifikasi dan skill, manager memiliki informasi yang lebih baik, memberikan kualitas input data yang lebih tinggi, input datanya lebih tinggi. Nah, dua ini, ketika informasi tentang human capital data itu yang dibutuhkan itu lebih banyak, informasinya lebih baik, inputnya lebih baik, maka akan menghasilkan level ketiga, yaitu higher level data. Nah, kalau di higher level data ini, kita bukan hanya mengidentifikasi kausalitas antar data, tapi kita bisa mengidentifikasi sebetulnya faktor penggerak bisnis kita apa saja. Tindakan yang dibutuhkan untuk membangun informasi modal manusia seperti apa. Nah, jadi ketika kita sudah higher level data, kita bisa mengidentifikasi sebetulnya faktor penting yang berhubungan dengan kinerja kita itu apa. Ini ya, terkait dengan tadi 3 level ya, basic, intermediate, dan juga higher. Ini ada action-nya atau hal yang dilakukannya. Kalau level basic itu masih mengumpulkan data, mengidentifikasi datanya berguna atau tidak, datanya dikomunikasikan kepada manajer dan melihat trend dan pola data dan mencari penyebab. Nah, hanya itu saja kalau di level basic. Kalau di level intermediate dia udah bisa pengumpulan data untuk kebutuhan HR yang lebih spesifik. Nah, datanya itu menginformasikan digunakan untuk menginformasikan desain dan implementasi kebijakan dalam proses manajemen orang. Lihat apakah adanya korelasi tadi, hubungan kausalitas antar data. Dan komunikasikan value of proses tadi kepada manajer lini, kepada manajer di bawahnya. Dan mengidentifikasi tindakan spesifik untuk improvement atau pengembangannya nanti, peningkatannya nanti seperti apa. Kalau di higher level data ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dengan data-data yang kita punya, kita bisa mengidentifikasi KPI atau performance indicator berkaitan dengan strategi bisnis, desain, dan implementasi pengumpulan data. Kemudian metode analisisnya bisa menggunakan kualitatif, kuantitatif. Nah, menyediakan kepada manajer indikator tentang rentang nilai untuk mengukur kinerja dan proses tiap-tiap departemen. Jadi bukan hanya menginformasikan kepada manajer ini, tapi di sini udah ada ikatan-ikatannya seperti apa, range nilainya bagaimana untuk menilai performance indicator tadi. Standarnya bagaimana, kita menilainya bagaimana, udah jelas di situ. Dilengkapi juga dengan tindakan spesifik yang akan diambil berdasarkan human capital data dan menginterpretasikan dan mengomunikasikan data dengan cara yang lebih berarti kepada audiens. Maksudnya gini, kita udah punya data, nah data-data ini harus kita deliver, bisa kita sampaikan kepada para audiens. Audiensnya ini bisa kepada manajer lini, bisa kepada operator, bahkan bisa juga kepada customer. Ya, misalkan tadi corporate social responsibility data, itu sebetulnya data yang kita miliki. Tapi kalau misalkan customer itu nggak tahu, misalkan kita sudah ada program penanaman pohon, ada program beasiswa. Nah, itu sebetulnya sama saja ya. Karena kan tadi salah satu yang dibahas adalah si corporate social responsibility ini. Data ini sebetulnya punya pengaruh nggak terhadap penjualan? Punya pengaruh nggak terhadap kepuasan pelanggan? Nah, ini ada outcome-nya atau hasil yang diharapkan. Kalau di basic itu cuma mengukur efisiensi dan efektivitas. Informasi datanya ini cuma terkait dengan untuk manajer saja. Mengidentifikasi apa saja yang harus diambil actionnya, tindakannya. Kalau intermediate sudah bisa mengukur prosesnya, kemudian informasi itu bisa membantu atau bisa membuat HR model yang paling kontributif terhadap kinerja. Nah, jadi dari model-model yang kita rancang, mana sih yang paling kontributif seperti itu. Tidak hanya mekomunikasikan bagaimana cara mengimplementasikannya tadi ya, tapi manajer juga bisa memberikan pemahaman mengapa proses itu penting dan harus dicapai. Apa saja yang bisa dicapai ketika proses tersebut dijalankan. Kalau di higher level data ini sudah mengidentifikasi faktor penggerak kinerja bisnis. Nah,
Dan informasi yang digunakan ini bisa mengambil keputusan secara internal, itu pengelolaan orang, ataupun eksternal, ya, strategi bisnis kita. Seperti itu. Ini ada video YouTube yang berkaitan dengan materi kita, yaitu Human Capital Data, mungkin bisa dilihat. Kesimpulan dari Human Capital Data, ya, jadi basic data itu sebetulnya memberikan informasi bagaimana kontribusi dan juga nilai dari modal manusia. Hal ini penting untuk dikumpulkan dan dicatat. Pada tingkatan yang lebih tinggi, sebuah data ini bisa dikorelasikan untuk mengidentifikasi jika adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Lebih penting lagi, sebuah data itu nantinya bisa mengidentifikasi faktor penggerak bisnis. Nah, ini ya, level ya. Level basic, intermediate, juga higher. Tujuan pembuatan data modal manusia adalah untuk memberikan informasi kepada manajer dalam mengambil sebuah kebijakan. Tentu saja data-data itu harus andal dan juga kredibel. Sekian presentasi dari saya terkait dengan human capital data. Sebetulnya ada lagi ini terkait dengan ya implementasinya, dan saya ambil di sini ke PT Garuda Food Tbk. Mungkin akan dijelaskan lebih rinci nanti. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.